Sementara itu, unjuk rasa mahasiswa menolak revisi Undang-Undang Pilkada juga masih terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan polisi saat memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Jombang. Saling dorong tak terhindarkan saat mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Jombang, Jawa Timur siang tadi. Mahasiswa bersikeras memaksa masuk karena ingin bertemu langsung dengan para anggota DPRD Jombang. Mahasiswa geram karena hingga 1 jam lebih menggelar orasi, tak ada satupun anggota wakil rakyat yang mau keluar untuk menemui mereka. Meski rapat paripurna DPR RI mengenai revisi Undang-Undang Pilkada batal, namun mahasiswa tetap mengecam langkah DPR RI yang berencana melakukan revisi Undang-Undang Pilkada yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Adalah menuntut DPR RI untuk tidak merevisi terkait Undang-Undang Pilkada. Yang kedua, DPR RI tetap menggunakan putusan MK nomor 60 dan 70 dan kemudian kita mendorong KPU untuk kemudian tetap menggunakan dan tetap mengacu kepada putusan MK terkait nomor 60 dan 70. Yang terakhir adalah kita desak Presiden agar segera mempertanggungjawabkan atas kegaduhan di situasi politik yang ada di negara kita hari ini. Mahasiswa mendesak DPRD Jombang mau membantu menyalurkan aspirasi rakyat. Dan jika Undang-Undang Pilkada yang telah diputuskan MK suatu saat ternyata direvisi lagi oleh DPR RI, mahasiswa berencana menggelar aksi yang lebih besar. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Sejumlah organisasi buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di KPU. Aksi ini menuntut agar KPU segera menerbitkan PKPU terkait pilkada. Pemirsa, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi lanjutan dimulai pada 25 hingga 27 Agustus. Aksi ini melibatkan seluruh elemen Partai Buruh, Serikat Buruh, Sayap Partai Buruh, dan masyarakat di seluruh Indonesia. Sebelumnya pada 22 Agustus 2024, sejumlah elemen masyarakat termasuk buruh hingga mahasiswa ikut turun dalam aksi di gedung DPR RI. Ya, bagaimana aksi demo buruh di KPU? Untuk mengetahuinya kita sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di lokasi. Halo Salam, terkait apa tuntutan masa aksi demo buruh hari ini? Silakan laporannya, Salam. Ya, Yudi, inilah situasi terkini dari tempat kami melaporkan saat ini di depan KPU, di mana saat ini masa aksi yang tergabung dalam Persatuan Elemen Buruh saat ini tengah menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut agar KPU segera menerbitkan terkait dengan PKPU Pilkada. Hal ini dilakukan agar nantinya dengan diterbitkannya PKPU ini bisa menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia, terutama juga ini bisa menjadi alat bukti baru terkait dengan penolakan dari revisi RUU Pilkada di DPR yang viral selama beberapa waktu belakangan ini. Situasinya memang kalau bisa kami gambarkan kepada Anda, Yudi dan juga pemirsa, bahwa memang semakin siang ini situasinya justru mulai semakin ramai didatangi oleh sejumlah elemen masyarakat, begitu yang juga tergabung untuk mengikuti aksi rangkaian demonstrasi yang digelar pada hari ini. Aksi ini juga merupakan aksi lanjutan yang terjadi pada hari Kamis kemarin, dan memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya ini masa aksi dari Partai Buruh juga akan terus menyuarakan terkait dengan tuntutannya untuk agar segera KPU ini menerbitkan dari PKPU yang nantinya ini akan berlangsung hingga tanggal 27 Agustus mendatang. Artinya selama 3 hari ke depan masyarakat ini akan menggelar aksi unjuk rasa baik di DPR maupun juga di kawasan KPU agar nantinya tuntutan dari masyarakat ini bisa dikabulkan oleh para pembuat kebijakan. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Yudi dan juga pemirsa, bahwa memang dari pandangan kami di lapangan, ini memang pengalihan arus lalu lintas juga mulai terjadi di kawasan depan KPU, di mana ini pengalihan arus lalu lintas juga mulai sudah diberlakukan sejak pukul 9 pagi hari tadi, dan nantinya akan berlangsung hingga nantinya penyampaian pendapat
di kawasan depan KPU ini akan berlangsung hingga sore hari nanti. Dan memang dari aparat personil gabungan, baik dari TNI dan juga Polri, ini juga sudah mulai bersiaga di depan KPU begitu, maupun juga dari tembok-tembok yang dilengkapi dengan kawat berduri ini juga sudah mulai dipasang agar nantinya ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yudi. Baik, terima kasih. Salam, selamat bertugas kembali. Salam. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum memastikan bahwa mereka akan membuat putusan pada hari ini, melakukan rapat dengar pendapat. Baru saja kita simak bersama dengan DPR RI Komisi 2, pemirsa. Kita simak berikut ini. Dilakukan pendalaman, akhirnya penyidik Subdit Kamnet di Reskrim Polda Metro Jaya telah menetapkan 19 diantaranya itu sebagai tersangka. Yang pertama itu ada 1 orang yang dikenakan pasal 170 KUHP atau diduga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang, yaitu merusak pagar DPR yang di bagian depan. Dan HAM memang sengaja kita undang, ya. Ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan, ya, bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses, ya, untuk diundangkan, ya, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Ya, jadi saya menegaskan kembali, ya, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan, ya, pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan, ya, kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada, ya, 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih, ya, kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Bang, ini kan dari agenda awal ya, ya. Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika, ya, saya merasakan betul, ya, keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian, ya, dari masyarakat Indonesia, ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan-penyimpangan, ya. Dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, gitu, ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib
tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Pak, jadi 3 PKP dan Jadi kita masih punya sisa lagi. Besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik. Kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang 2 lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada 3 PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Pak Doni, pertanyaan di luar dari yang rapat hari ini, kemarin kan sempat viral nih soal dari Golkar sendiri, Pak Budi yang ada foto bahwa juga tidak mendukung, nah itu tanggapannya bagaimana? Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta akan membuka pendaftaran bagi kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI mulai 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Pendaftaran cagup dan cawagup ini bakal mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25%. Sesuai dengan tahap penyelenggaraan Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta akan membuka pendaftaran bagi kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur mulai Selasa 27 hingga Kamis 29 Agustus 2024 mendatang. Pendaftaran dibuka pada pukul 8 pagi hingga 4 sore, sementara di tanggal 29 yang merupakan hari terakhir pendaftaran dibuka dari pukul 8 pagi hingga 23:59 menit. KPU DKI Jakarta juga telah mengeluarkan keputusan KPU DKI Jakarta nomor 102 terkait syarat minimal suara sah parpol atau gabungan parpol untuk mengajukan paslon pada Pilgub dan Pilwagub DKI Jakarta. Keputusan KPU Jakarta ini telah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan syarat pencalonan berdasarkan presentasi komposisi penduduk di daftar pemilih tetap. Khusus untuk Pilgub Jakarta, KPU menetapkan partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki suara paling sedikit 7,5% suara sah supaya bisa mengusung pasangan calon. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu paling sedikit 7,5% suara sah di provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Karena kita berdasarkan Mahkamah Konstitusi itu dari 6 juta sampai 12 juta ya. Selain itu, KPU juga memastikan putusan MK lainnya terkait batas usia calon gubernur paling rendah 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon. Dari Jakarta, Gisela Nurrahma, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil Suswono akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada 28 Agustus 2024. Saat pendaftaran, nantinya mereka akan didampingi oleh Koalisi Indonesia Maju Kim Plus. Pria yang akrab disapa dengan sebutan RK ini mengaku telah mempersiapkan beragam syarat administrasi untuk diserahkan ke KPU Jakarta. Rencananya RK akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada 20 Agustus 2024 dengan didampingi oleh Kim Plus. Pak, KPU daftar tanggal berapa? Tanggal 28. 28. Kalau Pak RK sendiri seberapa optimis ini 12-nya akan masih tetap di Kim Plus gitu? Oh, hidup mah harus optimis, ya. Kita lihat aja tanggal 28. Berarti 12 partai udah Sudah akan dukung fix Pak RK? gitu ya? Mau dikit, mau banyak harus siap. Dulu wali kota kan saya 8 pasang. Waktu pilgub saya 4 pasang. Jadi mau sedikit, mau banyak. Kalau sudah menyatakan berlaga, kita harus siap. Saat ditanya terkait strategi apa yang akan dipakai untuk memenangkan Pilkada Jakarta, RK mengaku belum bisa membeberkan strateginya sebelum melakukan pendaftaran resmi ke KPU Jakarta.
Lebih lanjut, ia berharap nantinya akan mendapat lawan berkualitas dalam pilkada, sehingga perang gagasan dan program kerja akan terjadi dengan sehat. Bakal calon gubernur Jakarta ini juga merespon pembatalan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada 2024. Menurut RK, imbas putusan tersebut, presentasi jumlah calon dalam Pilkada serentak 2024 akan terbuka lebar. Semakin banyak yang berpartisipasi, semakin bagus. Jadi MK itu membuka kesempatan semakin banyak warga negara untuk ikutan. Karena semakin prosentasenya turun, maka peluang kan lebih banyak. Kalau lebih banyak yang nyalon, warga lebih diuntungkan. Karena gagasan-gagasan kan jadi lebih banyak. Jadi kalau saya sangat senang dan juga berterima kasih mahasiswa, masyarakat sipil memperjuangkan yang memang sudah seharusnya. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Aro Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu jelang masa pendaftaran calon gubernur Jakarta, mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan. Dan pemirsa, Anies datang untuk membahas hal terkait Pilkada Daerah Khusus Jakarta. Anies Baswedan tiba di kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Sabtu siang. Anies yang ditemani Tom Lembong dan Sahrin Hamid langsung menuju musola untuk melaksanakan sholat zuhur dan bersuah foto dengan beberapa kader PDIP di musola. Usai sholat, Anies langsung menuju kantor DPD PDIP dan disambut Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ade Wijaya dan Ketua DPW PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto. Setelah 2 jam berada di dalam DPD PDIP DKI, Anies keluar didampingi Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ade Wijaya alias Aming. Keduanya nampak hangat saling berjabat tangan dan meleparkan senyuman. Anies Baswedan mengungkapkan kedatangannya ke kantor DPD PDIP DKI Jakarta berkaitan dengan silaturahmi, sekaligus diskusi terkait dengan Pilkada 2024 dan dinamika politik yang kian memanas. Anies tak secara gamblang memaparkan rencananya PDIP usung dirinya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Dirinya meminta kepada awak media untuk menunggu keputusan dan tanggal mainnya. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak Anies? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Jadi sekarang itu, lalu saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, boleh dong. Apalagi? Bahas soal pilkada nggak, Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar. Anies belakangan santer dikabarkan akan maju Pilgub Jakarta, namun belum ada partai yang mengusungnya. Di sisi lain, PDIP kini bisa mengusung sendiri kandidatnya di Pilgub Jakarta sesuai putusan MK yang memutuskan minimal 7,5% perolehan suara pileg agar bisa mengusung calon di Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Anies Baswedan ramai disebut berpeluang besar untuk diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri justru mengeluarkan pernyataan menyentil yang mempertanyakan apakah Anies akan patuh jika diusung PDI Perjuangan. Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan masuk radar PDI Perjuangan di Pilgub DKI Jakarta 2024. Namun justru Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri seakan menyindir Anies saat berbicara di depan kader PDIP dalam pengumuman bakal calon kepala daerah Kamis 22 Agustus lalu. Megawati mempertanyakan kepatuhan Anies bila nantinya diusung PDIP. Itu memang ini mau dukung Pak Anies itu, Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih
Kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Meski demikian, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan pihaknya masih berpeluang untuk mengusung Anies Baswedan, asalkan Anies komitmen terhadap ideologi negara dan wong cilik. Bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi, khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana kelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik. Tentu terbuka. Ada bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. PDIP telah mengumumkan 6 bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju dalam Pilkada 2024 22 Agustus lalu. Namun PDIP belum mengumumkan nama untuk Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Muhaimin Iskandar atau Caimin resmi kembali terpilih menjadi Ketua Umum PKB periode 2024-2029. Terpilihnya Caimin secara aklamasi melalui Muktamar PKB ke-6 yang digelar di Bali pada Sabtu malam. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil sidang pleno keempat Muktamar ke-6 PKB. Seluruh DPW PKB di 38 provinsi Indonesia kompak Caimin kembali menjadi Ketua Umum. Seluruh DPW PKB menyatakan persetujuan mereka karena sebelumnya puas atas hasil laporan pertanggungjawaban kepemimpinan yang disampaikan Caimin dalam Muktamar ke-6 PKB. Keputusan ini menjadikan Caimin sebagai Ketua Umum yang memimpin PKB selama 24 tahun. Ia telah menjadi Ketua Umum PKB sejak tahun 2005, pemirsa. Ya karena semua DPC, 500 lebih DPC menghendaki saya, sehingga saya merasa ini bagian dari tanggung jawab berikutnya. Tapi saya tadi sudah menanyakan kepada seluruh DPC bahwa mandat yang diberikan kepada saya, mandataris tunggal yang dimintakan kepada saya balik kepada mereka asal mereka mau berkomitmen bersama-sama berjuang kembali, saya siap. Dan akhirnya diputuskan seperti itu. Tentu ini amanah berat yang insya Allah saya akan bekerja sekuat tenaga. Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menegaskan Presiden Joko Widodo tidak pernah menitipkan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 kepadanya. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto di Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional di Jakarta pada Sabtu malam. Prabowo mengklaim tidak pernah mengintervensi urusan pilkada termasuk Jokowi. Prabowo juga mengatakan untuk urusan pilkada diserahkan kepada pengurusnya di partai. Tidak ada masalah siapapun yang terpilih di pilkada. Pilkada, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, pilkada kita serahkanlah kepada junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, gak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, iya kan? Enggak ada urusan, silahkan. Enggak ada intervensi. Saya jamin, enggak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip, tolong ini jadi ini, enggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah, saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Rakyat sudah memberi mandat kepada kita ajak semua kekuatan. Nahdlatul Ulama resmi mengantongi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK untuk mengelola wilayah tambang batu bara di Kalimantan Timur. Lahan pertambangan yang akan diberikan kepada PBNU merupakan lahan pertambangan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara
milik PT Kaltim Primakol seluas 26.000 hektar. Nahdlatul Ulama resmi mengantongi izin usaha pertambangan khusus atau IUPKA untuk mengelola wilayah tambang batubara di Kalimantan Timur. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengatakan pihaknya siap untuk mengelola wilayah tambang yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Gus Yahya, lahan pertambangan yang akan diberikan kepada pihak PBNU nantinya berada di wilayah Kalimantan Timur atau lahan pertambangan eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PKP2B milik PT Kaltim Primakol seluas 26.000 hektar. Gus Yahya mengaku belum mengetahui secara pasti total produksi dari lahan tersebut karena masih dalam tahap eksplorasi. Eksplorasi lanjutan di tambang XKPC diharapkan dapat dimulai pada tahun 2025. Itu baru sebagian dieksplorasi ya, belum sebagian kecil saja yang dieksplorasi, sehingga kita belum tahu semuanya berapa juga belum tahu. Baru sebagian kecil sekali yang dieksplorasi, sehingga ya kita sudah bisa mulai produksi, tapi juga sambil harus eksplorasi lagi. Segera karena IUP sudah keluar, mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja. Seperti diketahui, PT Kaltim Primakol merupakan salah satu entitas tambang batubara PT Bumi Resource Tbk, emiten milik grup Bakri yang kini dikendalikan bersama-sama dengan grup Salim. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan iklim. Sri Mulyani dinilai memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI kembali menggelar Indonesia Net Zero Summit 2024 di Jakarta Theater hari Sabtu. Dalam acara ini, FPCI menganugerahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Climate Hero Award pada tahun ini. Menkeu secara signifikan dinilai ikut mendorong isu pertumbuhan ekonomi hijau dan dekarbonisasi di Indonesia. Beliau ini kan merupakan seorang policy maker dan dia salah satu policy maker pertama di Indonesia yang bahkan menekankan bahwa sebenarnya krisis iklim itu lebih gawat daripada pandemi COVID-19 gitu, dan menurut kami ini merupakan hal yang sangat penting gitu ya. Apalagi Ibu Sri Mulyani juga merupakan salah satu policy maker yang pertama kali mencoba memainstreamkan isu perubahan iklim ini dan lingkungan agar tidak hanya di dalam kungkungan isu lingkungan saja gitu, tapi ke isu-isu lain dan sektor-sektor lain yang lebih umum termasuk di sektor keuangan dan finansial. Dan hari ini saya merasa sangat rendah hati kalau di single out sebagai satu Climate Hero Award. Rasanya saya tidak deserve this award. Karena saya tahu betul climate change adalah sebuah tantangan umat manusia. So no one can claim to become the only hero untuk fighting climate change. FPCI berharap masyarakat aktif dalam mengurangi emisi karbon lantaran perubahan iklim adalah ancaman besar yang kian mengkhawatirkan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia dari NTMC Polri yang saat ini berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat siang Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda saat ini? Silakan.
Baik, terima kasih Yudi dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas pada siang hari ini tampak cukup ramai, yakni dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Ragunan maupun arah sebaliknya pada siang hari ini tampak cukup ramai dan ketersendatan terjadi jelang traffic light di kawasan ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan selanjutnya dari arah Fatmawati yang akan menuju ke arah Taman Mini maupun Pasar Rebo dan arah sebaliknya dalam keadaan ramai cenderung mengalami ketersendatan, terjadi peningkatan volume arus kendaraan di hari weekend ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan tetap menjaga batas maksimal kendaraan Anda. Dan bagi pejalan kaki yang melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati pada saat Anda akan menyeberang jalan, dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia di kawasan ini. Dan kami juga tidak lupa untuk menghimbau kepada seluruh pengendara, terlebih khusus pengendara roda 2 untuk tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengguna jalan lainnya. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Yudi. Silakan. Terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas dan salam presisi. Pemirsa, Pulau Bintan tak hanya memiliki pantai yang indah, Bintan ternyata juga menyimpan berbagai peninggalan kuno. Salah satunya adalah bangkai kapal kuno yang diduga kapal lancang kuning dari abad ke-12 yang ditemukan di pantai Mayangsari, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Bentuk rangka sebuah kapal terlihat jelas dari udara. Inilah bangkai kapal kuno yang ditemukan di pantai Mayangsari, kawasan Lagoy, Kabupaten Bintan. Ekskavasi melibatkan Tim Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN beserta University of Napoli, Lorentale, Italia. Dari penelitian, kapal berasal dari abad ke-12, panjang sekira 23 meter dengan lebar kapal lebih kurang 6 meter. Dalam lambung bangkai kapal, tim menemukan beberapa tembikar Cina, pecahan tembikar, benda-benda kaca dan logam, serta benda berbentuk koin. Ya, dari BRIN juga kerjasama dari Napoli, memang fokusnya untuk ini ya, penelitian arkeologi, buat historinya, bagaimana perjalanan Bintan ini bagian dari perjalanan jalur perdagangan maritim ya, Madam. Penemuan luar biasa ini terungkap setelah badai besar mengikis pasir pantai dan memperlihatkan reruntuhan kapal. Diduga kapal kuno ini adalah kapal lancang kuning yang dalam tradisi Riau merujuk pada kapal kuning atau kapal kerajaan. Sebuah perahu yang ditandai dengan warna kuning pada layar atau lambungnya. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Dan informasi tadi menutup Sindo Siang hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan internasional. Lengkap di inews.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Yudi Handoyo pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.